Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Loliani, SEMM. Saya merupakan dosen Fakultas Bisnis Universitas Mitra Indonesia. Spesialisasi saya adalah mengajar di mata kuliah yang ada pada prodi manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT saya di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini memiliki 3 bobot SKS dan merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 yang mengambil konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pembelajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat luaran yang diharapkan pada mata kuliah ini dan metode pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan mata kuliah yang membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan, yang meliputi peranan sumber daya manusia dan fungsi operasional atau siklus sumber daya manusia yang berupa perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, seleksi, dan pelatihan, juga pengembangan sumber daya manusia. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman konseptual tentang dasar, perkembangan, dan ruang lingkup serta fungsi manajemen sumber daya manusia. Dengan mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa dapat menguasai konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk memahami implementasi konsep operasional manajemen sumber daya manusia dalam kegiatan praktik. Yang ketiga, menguasai pengetahuan faktual dan metode aplikasi etika profesi dalam menjalankan aktivitas kerja sebagai sumber daya manusia strategis. Yang keempat, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya. Dan yang terakhir, mampu untuk memelihara dan mengembangkan jaringan kerjasama dan hasil kerjasama di dalam maupun di luar lembaganya. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas sebanyak 14 kali pertemuan dengan menggunakan media online dan tatap muka. Berikut topik-topik yang akan saya bahas. Yang pertama, yaitu teori manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, pengadaan. Yang kelima, kompensasi. Yang keenam, pengintegrasian. Yang ketujuh, kedisiplinan. Yang kedelapan, gugus kendali mutu atau yang biasa disebut quality control circle. Kemudian yang terakhir adalah praktek manajemen sumber daya manusia di dalam dunia kerja. Nah, setelah kita tahu gambaran singkat mata kuliah manajemen sumber daya manusia, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya. Di sini saya menggunakan metode DIE. Komponen yang pertama yaitu menggunakan metode delivery. Pada pembelajaran ini, sistem yang saya lakukan yaitu menggunakan tatap muka dan juga media online. Media online yang saya gunakan menggunakan Google Classroom dengan bertujuan agar tugas-tugas mahasiswa yang dikumpulkan dapat terukur dan terstruktur. Di awal semester, saya selalu menyampaikan kontrak belajar yang telah disepakati bersama, mulai dari maksimal keterlambatan masuk kelas dan minimal jumlah hadir dalam satu semester.
Selanjutnya, saya selalu melakukan pembaruan rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah ada dan saya menyempurnakan bahan ajar berdasarkan sumber dan buku-buku dan jurnal referensi baik dari dalam negeri maupun dalam luar negeri yang juga digunakan oleh kampus-kampus lain. Komponen yang kedua yaitu interaction. Interaksi saya dengan mahasiswa yang saya lakukan pada saat pembelajaran, yang pertama, saya melakukan doa bersama. Yang kedua, saya menyapa dan mengecek kehadiran mahasiswa. Dan yang ketiga, saya memberikan motivasi agar mahasiswa saya lebih siap dan lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, saya melakukan pemaparan materi dengan melakukan beberapa metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Komponen yang terakhir adalah asesmen. Sistem penilaian yang saya lakukan dalam pembelajaran ini terdiri dari tingkat kehadiran, kuis, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Penilaian saya dimaksudkan dengan tujuan agar bisa membuat mahasiswa dapat mengetahui lebih awal dan diharapkan bisa membuat strategi agar perkuliahan mereka lancar dan dapat nilai yang memuaskan. Adapun bobot penilaian mata kuliah saya terdiri dari kehadiran sebanyak 10%, kuis sebanyak 15%, tugas sebanyak 20%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 30%, sehingga total keseluruhannya adalah 100%. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia secara tatap muka di kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, tabipun. Oke, hari ini mahasiswa semester 6 kembali lagi belajar mata kuliah saya, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ada baiknya sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Oke, doa selesai. Oke ya, pertemuan kali ini seperti yang sudah kita janjikan pada kontrak pertama kali perkuliahan pada saat kita membahas rencana pembelajaran semester atau RPS. Hari ini Ibu akan menjelaskan sama kalian mengenai manajemen pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, Ibu akan simulasi mata kuliah sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang definisi manajemen sumber daya manusia dan konsep-konsep tujuan, fungsi, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu mau tanya di antara kalian, siapa yang masih ingat definisi manajemen sumber daya manusia? Oke, Novia, silakan. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial. Oke ya. Berarti kalian sudah paham untuk materi sebelumnya, artinya Ibu sudah bisa melanjutkan untuk materi pada hari ini, yaitu mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Oke ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia pada sebuah perusahaan. Jadi yang pertama, kita akan membahas dulu apa itu pelatihan dan pengembangan. Secara umum dan secara garis besar, pelatihan dan pengembangan itu adalah usaha yang terencana dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Jadi ada perbedaan antara pelatihan dan pengembangan. Kalau pelatihan itu dia mengarahnya ke SDM atau ke karyawan, tapi kalau pengembangan dia mengarahnya ke sebuah perusahaan. Oke ya, kalau tadi kita membahas tentang definisi pelatihan dan pengembangan, di sini kita membahas seberapa penting pengembangan karyawan bagi sebuah perusahaan. Jadi pengembangan karyawan ini dalam sebuah perusahaan itu sangat penting karena memiliki banyak manfaat supaya tujuan perusahaan itu bisa tercapai. Ya, karena tuntutan pekerjaan atau jabatan sebagai akibat kemajuan teknologi dan semakin ketatnya persaingan di antara perusahaan. Ya, jadi semakin ketatnya persaingan itu menyebabkan perusahaan itu harus
agar seluruh tujuan visi-misi perusahaan itu bisa tercapai. Jadi di sini ada jenis-jenis untuk metode pengembangan karyawan atau pelatihan. Jadi di sini setiap perusahaan itu untuk mengembangkan sebuah perusahaan atau sebuah SDM, yang pertama dilakukan adalah melakukan training atau pelatihan. Ada yang pernah dengar bahasa training? Ya. Jadi kita lagi untuk menyebarkan ilmu, ya, memperbarui ilmu, itu namanya training. Kemudian ada yang namanya program pendidikan, magang, uji kompetensi, ya, workshop, kelompok kerja, ada rotasi kerja, promosi dan lain sebagainya. Ya, setelah adanya metode pengembangan dan pelatihan, di sini juga saya akan menjelaskan langkah-langkah pengembangan dan pelatihan kepada karyawan. Jadi di sini ada 4 langkah-langkah yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus menganalisis kebutuhan. Ya, jadi perusahaan itu harus menganalisis kebutuhannya. Kebutuhan apa? Kebutuhan organisasi, terus ada yang namanya kebutuhan tugas dan kebutuhan pegawai. Yang kedua, menentukan tujuan dan materi pelatihan. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Dilakukan misalnya dalam metode pengembangan sebuah perusahaan melakukan sebuah training, ya, training atau pelatihan. Nah, perusahaan itu harus menentukan dulu tujuannya apa melakukan itu, ya. Kemudian materinya apa yang harus ditrainingkan, dia harus sebuah perusahaan harus mengirim karyawan untuk melakukan training dengan materi apa, sesuai yang artinya harus sesuai dengan job desk dia saat ini. Kemudian yang ketiga adalah menentukan metode pelatihan. Metode pelatihan itu yang bagaimana? Yang kayak tadi ya, apakah dia mau untuk training atau dia mau uji kompetensi atau mau ada workshop, seminar dan lain sebagainya, ya. Terus yang terakhir adalah mengevaluasi pelatihan. Tadi kan ada 4 langkah-langkah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan dalam sebuah organisasi. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan ini itu ada 3 yang harus diperhatikan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan organisasi. Siapa yang tahu apa itu analisis kebutuhan organisasi secara umum? Tunjuk tangan. Oke, siapa? Perta, silakan. Analisis kebutuhan organisasi yaitu mengidentifikasi kebutuhan organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk kebutuhan. Oke, tadi terus Perta. Yang selanjutnya adalah analisis kebutuhan tugas. Jadi sebuah perusahaan itu harus menganalisis dulu kebutuhan tugas apa yang diperlukan dalam sebuah perusahaan. Artinya analisis tugas itu secara garis besar itu gunanya untuk menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap pekerjaan ataupun dalam setiap jabatan yang dimiliki oleh seseorang, dan nantinya itu akan dapat dipelajari perilaku dan peran tersebut. Ya. Yang terakhir adalah pemilihan metode pelatihan. Jadi sebuah perusahaan itu dia harus memilih dulu metode apa yang harus dilakukan untuk melakukan pengembangan karyawan. Banyak yang tadi saya bahas, ada on-job training ataupun uji kompetensi, ada juga workshop, seminar dan lain sebagainya. Yang pasti metode-metode tersebut tujuannya untuk mengembangkan sebuah SDM. Ya. Itulah materi tentang pelatihan dan pengembangan SDM. Ya. Jadi sudah paham? Mahasiswa yang belum paham, saya silakan untuk bertanya mengenai materi itu kan. Ibu, Ya, Ade, silakan. ini pertanyaan. Mengapa pelatihan dan pengembangan karyawan dilakukan dalam sebuah perusahaan? Kenapa pelatihan dan pengembangan dilakukan dalam sebuah perusahaan? Ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan Ade? Ada yang bisa bantu saya?
Ya, jadi pelatihan dan pengembangan itu sesuai dengan yang saya jelaskan tadi itu sangat penting dalam sebuah perusahaan gunanya untuk mengembangkan sebuah perusahaan. Jadi secara garis besar pelatihan itu diadakan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Ya. Jadi untuk meningkatkan kemampuan karyawan sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Ya, jadi itu tujuan pelatihan dalam sebuah organisasi. Oke ya, jadi sudah paham ya kenapa pelatihan dan pengembangan itu sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Kenalkan, nama saya Abila. Saya ingin bertanya, apa manfaat dari pelatihan karyawan? Manfaat dari pelatihan karyawan. Ada yang bisa bantu saya untuk jawab? Ya, saya jelasin ya. Jadi ada banyak manfaat pelatihan karyawan. Itu salah satunya adalah untuk mempertahankan bakat. Ya, jadi misalnya siapa namanya? Bila kerja di sebuah perusahaan banyak konflik, misalnya atau di bagian pemasaran. Jadi dengan diadakannya sebuah pelatihan itu akan mempertahankan bakat. Jadi bisa menghindari ilmu. Ya. Kemudian meningkatkan keuntungan. Ya, keuntungan bagi si karyawan dan juga keuntungan bagi sebuah perusahaan. Bisa meningkatkan kinerja, meningkatkan produktivitas kerja dan lain sebagainya. Oke ya, kalau tidak ada lagi yang bertanya, artinya sudah paham semua untuk materi hari ini. Ibu cukupkan dulu untuk materi hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Tapi di minggu depan seperti biasa, ibu akan melakukan simulasi untuk materi sebelumnya. Jadi di minggu depan kalian akan ibu tanya untuk materi hari ini dan akan ibu berikan soal-soal yang nantinya siapa